Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitria Hasanah dari Universitas Brawijaya yang akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia beberapa pekan ke depan. Salam kenal semuanya. Pelajaran kita pertama ialah mengenai teks editorial. Yuk, mengetahui lebih jauh mengenai teks editorial. Teks editorial merupakan suatu kolom khusus dalam surat kabar dan majalah yang berisikan tanggapan redaksi dari media terhadap suatu peristiwa yang aktual. Tanggapan ini dapat berupa dukungan, pujian, ataupun kritikan yang akhirnya dapat menggerakkan orang atau menyebabkan orang bertindak atas suatu isu tersebut. Teks editorial atau dalam beberapa kolom disebut dengan tajuk rencana merupakan artikel pokok dari sebuah surat kabar. Karena hal ini menyangkut pandangan redaksi terhadap suatu isu aktual yang bisa jadi menjadi sebuah tema atau pokok pembahasan dalam surat kabar tersebut. Teks editorial contohnya pada majalah Tempo Media Indonesia seperti yang akan saya lampirkan pada akhir-akhir ini mengulik mengenai pandemi yaitu COVID-19 karena pada nyatanya kasus ini merupakan suatu isu aktual yang terus diupdate dan dibutuhkan masyarakat informasinya. Berikut contohnya. Selanjutnya ialah mengenai ciri-ciri pada teks editorial. Teks editorial atau tajuk rencana pada pers papan atas memiliki ciri-ciri bersifat hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan pertimbangan aspek politis yang lebih besar daripada aspek sosiologis. Sedangkan bagi pers papan menengah ke bawah, tajuk rencananya memiliki ciri-ciri lebih berani, atraktif, progresif, memiliki pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung, artinya tanpa basa-basi, serta lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Hal ini tentu memiliki pertimbangan tersendiri bagi pers dalam mengemukakan sudut pandangnya terhadap suatu isu. Mengenal teks editorial lebih jauh, terdapat 3 jenis teks editorial. Yang pertama ialah interpretative editorial, yaitu teks editorial yang menyajikan fakta-fakta dan figur terhadap suatu pembahasan. Sebagaimana namanya ialah menginterpretasikan sebuah tema. Yang kedua ialah controversial editorial, yaitu suatu tajuk rencana yang mengajak pembacanya untuk meyakini suatu pandangan. Hal ini biasanya menonjolkan sisi negatif sebagai suatu yang dibahas, namun tidak pasti semuanya seperti itu ya. Dan yang ketiga ialah explanatory editorial, yaitu sebuah tajuk rencana yang menyajikan suatu masalah untuk diidentifikasi. Hal ini mengajak pembaca untuk lebih kritis dan membuka mata pada masyarakat agar memperhatikan isu tersebut. Kemudian, dari ketiga hal tersebut dapat kita ketahui bahwa teks editorial ialah menjelaskan atau menginterpretasikan sebuah pembahasan, khususnya isu yang aktual. Dan yang kedua ialah bersifat kritis, pembahasannya secara mendalam. Dan yang ketiga, bersifat persuasi atau membujuk melalui ciri kebahasaan dari teks editorial tersebut. Dan yang terakhir ialah bersifat pujian pada beberapa teks editorial. Informasi dalam teks editorial terdapat 2 fokusan khusus yang dapat kalian cermati,
ialah terdapat fakta dan opini. Mari kita bahas secara mendalam. Fakta dan opini dalam teks editorial merupakan sesuatu yang pasti ada. Maka menyelami kedua hal tersebut lebih jauh, fakta memiliki pengertian hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta merupakan potret dari sebuah peristiwa sehingga sulit dibantahkan karena disertai bukti. Namun, fakta dapat berubah apabila ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Karena fakta membutuhkan bukti, maka biasanya ditunjukkan dengan kutipan dari seorang tokoh terhadap hasil wawancara atau data mengenai sesuatu dan hal lainnya. Sedangkan opini memiliki pengertian pendapat, pikiran, ataupun pendirian, yaitu suatu pendapat semakin mendekati kebenaran apabila ditunjang oleh fakta yang kuat dan meyakinkan. Jika opini sifatnya pandangan seseorang atau sebuah media terhadap sesuatu akan mendekati kebenaran jika disertai dengan fakta yang tersaji di lapangan. Oleh karena itu, fakta dan opini selalu beriringan. Perbedaan antara fakta dan opini atau pendapat terdapat dua hal mendasar. Yang pertama, fakta merupakan hal yang tak terbantahkan karena disertai bukti nyata akan sebuah pandangan. Namun, fakta dapat dibantahkan oleh fakta baru yang lebih terpercaya dan aktual. Sedangkan jika pendapat atau opini dapat saling bantah-membantahkan. Hal ini karena pandangan suatu orang dari setiap kepala tentunya berbeda. Oleh karena itu, opini bisa terus saling berbantahan karena bisa jadi menguatkan atau adu kuat dari masing-masing ego dan pandangannya. Yang kedua, perbedaannya ialah fakta menjawab pertanyaan apa, siapa, dari mana, dan kapan. Sedangkan opini menjawab mengapa dan bagaimana. Oleh karena itu, opini atau pendapat bersifat eksplanasi atau menjelaskan. Fakta dan opini dalam teks editorial harus dapat kita cermati lebih mendalam, sehingga kita dapat membedakan mana yang merupakan opini dari suatu media dan mana merupakan fakta yang benar terjadi di lapangan. Sehingga tidak mengherankan jika beberapa media mengangkat satu tema yang sama namun akan memiliki isi berita atau teks editorial yang berbeda, karena pasti setiap media memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi sebuah isu. Nah, itu dia materi mengenai teks editorial. Sudah ada pengertian, sifat, ciri, dan jenisnya. Semoga dapat kalian pahami dengan mudah ya. Dan jangan ragu untuk membaca teks editorial dari media yang kalian gemari, sehingga akan membuka lebih banyak pengetahuan dan memandang sesuatu secara kritis. Nah, lalu teks editorial apakah yang pernah kalian baca? Jangan lupa dijawab ya. Jika ada pertanyaan mengenai teks editorial, silahkan ditanyakan pada kontak ini ataupun di bawah kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.